Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom, jemaat Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan untuk kita pada pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita, sehingga pada pagi ini kita dapat menikmati hari yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan buat kita nikmati. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita, baik dalam keadaan kita susah, baik dalam keadaan kita senang. Tuhan senantiasa ada dengan kita. Sebelum kita lebih lanjut dalam ibadah kita saat ini, dimanapun kita berada, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menerima lawatan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Begitu banyak persoalan, tantangan yang kami lalui dalam hidup kami, tetapi Engkau tetap setia Tuhan. Kami tetap melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat melewati semuanya oleh penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dimanapun jemaat-Mu pada pagi ini, Tuhan Yesus, Engkau lawat setiap pribadi kami. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan, pemulihan bagi mereka. Yang dalam kedukaan, Tuhan berikan penghiburan. Yang dalam kekurangan, Tuhan Yesus, Engkau mencukupi. Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami ketika kami jatuh, kami lihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tahu Tuhan, di mana kami jatuh, Tuhan senantiasa mengangkat kami. Karena kami tidak mampu Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri dalam hidup ini. Kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu ada saat ini, Tuhan Yesus, Engkau lawat setiap pribadi kami. Urapan-Mu mengalir dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan mendengar dari firman Tuhan, agar kami dikuatkan, diteguhkan dalam hidup kami, sehingga ketika kami dalam pencobaan, ketika kami dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kami tetap beriman. Penyertaan Tuhan Yesus senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Kami tidak dilemahkan oleh karena keadaan kami Tuhan yang tidak menyenangkan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami, dan itu kami mengaminkan. Dan kami ada saat ini Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, urapi setiap pribadi kami pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin, amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami ada pada pagi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Lawat setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita naikkan nyanyian ini dengan sikap doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Yes Lord, haleluya Yesus. Berhembus
di tempat ini. Naikkan pujiannya sekali lagi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan dengan imanmu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya Bapa. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, agar gereja-Mu, jemaat-Mu mengalami satu pemulihan yang baru pada masa ini ya Tuhan. Di dalam keadaan ini ya Tuhan, kami rindu ya Bapa. Kami berdoa biarlah lewatan-Mu melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan menguatkan, meneguhkan, membangunkan setiap iman jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka terus dikuatkan, diteguhkan dalam iman mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dan kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah lawatan-Mu ya Tuhan, biarlah jemahan-Mu di dalam setiap hidup umat-umat-Mu pada saat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas pimpinan penyertaan-Mu, hadirnya Engkau bersama dengan kami pada pagi hari ini. Di dalam kami memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Engkau terus memimpin menyertai kami ya Bapa. Di dalam kami mendengar firman-Mu, di mana-mana pun umat-umat-Mu berada pada saat ini, di dalam mereka bersekutu bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan ahli keluarga mereka, mendengar firman-Mu, memuji dan berdoa bersama. Lawatan Tuhan, hadirnya Engkaulah Tuhan yang akan membangunkan iman mereka, memulihkan kehidupan pribadi mereka, memulihkan kehidupan keluarga mereka.
Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Dalam kami mendengar firman-Mu, berbicaralah Engkau ya Bapa. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada anggota tim yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan jemaat Tuhan yang dapat mengikuti kebaktian online kita pada pagi hari ini. Ya, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya percaya Anda akan terus menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan olehnya di dalam kita bersama-sama berkumpul di dalam keluarga kita, baik secara pribadi dimanapun kita berada. Kita percaya hadirnya Tuhan yang maha hadir itu akan terus memberkati kita dan melayani setiap pribadi kita. Haleluya. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu saudara-saudari, dimanapun kita berada di dalam keadaan yang ada pada saat ini, saudara-saudari Bapak Ibu tetap berada di dalam pimpinan, perlindungan, penyertaan Tuhan serta diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan doa kita bersama dan harapan kita, biarlah kita terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan atas kasih setianya yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-24, saya akan membawa kita melihat ayat yang ke-14 dan 15. Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Ayat 14 berkata, oleh itu, kata Yosua, hormatilah Tuhan dengan mengabdilah kepadanya dengan ikhlas dan setia. Buanglah Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh nenek moyang kamu di Mesopotamia dan di Mesir dahulu. Mengabdilah kepada Tuhan sahaja. Ayat 15, jika kamu tidak mahu mengabdi kepadanya, tentukanlah sekarang kepada siapakah kamu hendak mengabdi. Kepada Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh nenek moyang kamu di Mesopotamia, atau kepada Tuhan-Tuhan orang Amari di negeri yang kamu tinggal sekarang. Tetapi bagi aku dan keluargaku, kami hendak mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Baik, kalau kita lihat sedikit daripada kitab Yosua ini, kitab Yosua adalah kisah tentang umat Israel ketika mereka merebut tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua sendiri. Dialah pengganti Musa. Jadi peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan di dalam kitab ini ialah kisah penyeberangan sungai Yordan, ya, di mana keruntuhan kota Yeriko ternyata di dalam kitab ini, dan pertempuran di kota Ai dan pembaharuan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi salah satu yang terkenal di dalam kitab ini ialah, tentukanlah satu perkataan atau kalimat atau ayat yang tercatat di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Tentukanlah sekarang kepada siapa kamu hendak mengabdi. Tetapi bagi aku
dan keluargaku, kami hendak mengabdi kepada Tuhan. Inilah ayat yang telah kita baca tadi di dalam ayat yang ke-15. Di mana Yosua mengambil kesempatan untuk meminta agar umat Israel yang telah ada di tempat di mana dia berpidato atau berucap itu membuat satu keputusan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian ini, daripada ayat yang ke-15 khususnya, saya ingin membawa bahagian ini atau dua ayat yang telah kita baca tadi dengan satu tema, yaitu ibadah keluarga kepada Tuhan. Ibadah keluarga kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 tadi, ianya merupakan satu kesempatan di mana umat Israel harus membuat satu pilihan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pilihan ini, ya soal pilihan pribadi memang termasuk dalam keselamatan yang disediakan oleh Allah. Setiap orang percaya harus senantiasa memilih siapa yang akan dilayaninya. Seperti dengan Yosua dan orang-orang Israel. Melayani Tuhan bukan satu pilihan sekali sahaja. Dan orang-orang Israel melayani Tuhan bukan satu pilihan sekali saja. Ia harus pilihan itu atau keputusan itu harus dilakukan dengan berulang kali. Memutuskan untuk menentukan di dalam iman dan menaati Tuhan. Jadi memperbaharui pilihan-pilihan yang benar oleh setiap orang percaya itu melalui takut akan Tuhan, kesetiaan kepada kebenaran, ketaatan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan penyangkalan dosa serta kesenangan-kesenangan yang terkait dengannya. Jadi lalai membuat satu pilihan dan mengasihi Tuhan akhirnya akan mendatangkan hukuman dengan kebinasaan. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ayat 15, Yosua minta agar orang Israel pada waktu itu membuatkan satu keputusan. Kalau kita lihat seluruh bahagian ini, pasal yang ke-24 ini, ianya satu bahagian yang boleh dibagikan di dalam 3 bahagian. Di mana daripada ayat yang kedua sampai ayat 13, Yosua membentangkan kepada para hadirin segala sesuatu yang telah dikerjakan Tuhan guna untuk umat Israel. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke tempat di mana mereka berkumpul itu, Yosua menyatakan pekerjaan ajaib Tuhan itu kepada generasi yang sudah ada pada saat ini. Karena mereka itu adalah kelompok yang bukan mengalami atau berada di Mesir, atau kelompok yang mengalami pekerjaan Tuhan di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir itu. Itulah sebabnya Yosua membentangkan hal itu. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24 itu, umat Israel yang ada pada saat itu sedang berkumpul memilih Tuhan sebagai Allahnya dengan menolak dewa-dewa bangsa-bangsa lain itu. Dan bahagian yang ketiga daripada pasal ini, daripada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, ianya merupakan sebuah perjanjian atau perikatan perjanjian di mana mereka mengatakan bahwa mereka memilih Allah itu sebagai Allah yang mereka sembah, dan mereka menuliskan sebagai satu perjanjian untuk Tuhan. Jadi di dalam kita melihat bahagian ini dengan satu tema, ibadah keluarga kepada Tuhan, kita perlu memahami apa yang dimaksudkan ibadah, atau dalam terjemahan yang kita baca tadi bahasa Malaysia itu mengabdi. Kepada siapa kita harus mengabdi? Yosua katakan kepada umat Israel itu, beribadah itu adalah satu pengertian yang daripada bahasa
aslinya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya, di mana kedua kata asal ini memiliki pengertian yang sama mengenai ibadah. Yaitu ibadah itu berarti melayani, berbakti, dan mengabdi. Jadi perkataan pengabdian itulah yang digunakan di dalam terjemahan yang kita kata-kata baca tadi atau gunakan pada pagi hari ini bahasa Malaysia. Kata ibadah itu pada zaman dahulunya, ianya diambil daripada gambaran seorang hamba yang mengabdi kepada tuannya. Dan inilah gambaran ibadah itu. Waktu mereka berbicara tentang beribadah, waktu Yosua bertanya kepada mereka, kepada siapakah atau Allah manakah yang kamu harus beribadah, ia berbicara tentang pengabdian kepada Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah yang kita laksanakan adalah pengabdian kita kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh sebab itu, pada waktu kita mengadakan upacara ibadah itu, maka haruslah ianya dilakukan dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh serius. Karena kita tahu, kalau kita katakan saya beribadah kepada Tuhan, kita melakukan sesuatu perkara di hadapan atau bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Dan waktu kita mengerti pengertian ibadah ini, dan inilah yang membuat seseorang itu, waktu dia katakan saya mengabdi kepada Tuhan, maka apapun yang dia lakukan, melalui tutur katanya, hidupnya, dia pasti melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kata beribadah ini sebenarnya lebih dekat dengan mengabdi kepada, ya. Kata tersebut juga menyangkut bukan hanya upacara agama, bukan hanya semata-mata mengadakan kebaktian atau doa, tetapi melainkan ia seluruh hidup kita. Setiap aspek hidup kita itu merupakan satu ibadah kita kepada Tuhan, merupakan satu pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi pada dasar kata Ibrani ini, maka kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita ini, melayani seseorang atas, ya, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kita melihat pengertian kata keluarga tadi, ianya kita tahu bahwa keluarga ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau penjagaan, di mana para anggotanya tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung kepada satu sama yang lain. Dan itu yang kita katakan keluarga. Keluarga itu juga merupakan satu unit terkecil di dalam sesebuah masyarakat yang asasnya terdiri daripada orang tua dan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang ibadah keluarga, berarti ianya satu persekutuan, pertemuan keluarga di tempat di mana mereka adakan kebaktian atau doa itu, sama ada di dalam keluarga, di rumah mereka atau di tempat yang lain. Jadi kerinduan kita melalui pemberitaan firman Tuhan ini, agar dimanapun setiap keluarga pada saat ini mengambil berat tentang ibadah keluarga itu kepada Tuhan. Karena keluarga yang beribadah kepada Tuhan adalah satunya hal yang sangat indah. Dan itu dirindukan oleh Tuhan sendiri dari setiap keluarga orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, untuk kita membawa keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai ibadah itu. Di dalam kita melihat keadaan pada masa sekarang ini, ibadah keluarga itu merupakan suatu ibadah yang sangat penting dan harus kita lakukan pada masa ini. Oleh karena kekangan masalah
penyakit atau wabak COVID-19 ini, kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, beramai-ramai di dalam ruangan gereja. Tetapi yang boleh kita lakukan adalah di rumah kita sendiri, bersama dengan keluarga kita. Maka di dalam kita mengadakan ibadah kita itu, di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Agar di dalam kita berkumpul bersama, berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, kita merasakan berkat Tuhan itu kita rasai. Kita menikmati pelayanan kuasa Tuhan itu di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita. Dan itulah dikatakan oleh Yosua kepada umat-umat Israel. Ya, di mana dia berkata di dalam ayat yang ke-15 tadi, katanya, jika kamu tidak mahu mengabdi kepadanya, tentukanlah sekarang kepada siapakah kamu hendak mengabdi. Kepada Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh nenek moyang kamu di Mesopotamia, atau kepada Tuhan-Tuhan orang Amori di negeri yang kamu tinggal sekarang. Tetapi bagi aku dan keluargaku, kami hendak mengabdi kepada Tuhan. Kami hendak beribadah kepada Tuhan. Keluarga Yosua menjadi contoh teladan kepada kita pada saat ini. Di dalam dia melihat keadaan umat Israel pada waktu itu, dia menunjukkan keberadaannya di hadapan mereka dengan membuatkan satu penyataan secara umum. Kami sekeluarga tetap beribadah atau mengabdi kepada Tuhan, Allah Yakub, Ishak, Allah Israel. Di dalam kita melihat mengapa Yosua membuatkan keputusan itu. Karena dia tahu ibadah keluarga bersama keluarga itu adalah suatu perkara yang sungguh-sungguh penting. Di mana keluarga itu membuat keputusan untuk hanya beribadah atau mengabdi kepada Tuhan. Di dalam kita mengenali 4 perkara ini, maka kita dapat merasa enjoy, merasa aman, merasa senang memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarga. Ya, saya sadar dan saya percaya untuk mengadakan ibadah keluarga itu bukan mudah. Ya, bukan senang. Mengadakan kebaktian bersama keluarga kita, ahli keluarga ini, itu ada keluarga atau bahagian keluarga yang sulit melakukannya karena ada kekangan atau perkara-perkara yang menyulitkannya. Ya, senang sejak kita ke gereja karena kita duduk dan mendengar. Tetapi sekarang ini bapak, ibu, anak-anak mengambil bahagian, mengambil peranan, memimpin, berdoa, membawa pujian, membaca firman Tuhan. Pasti ada yang tak sanggup atau ada yang tak mampu. Jadi di dalam kita mengerti 4 perkara ini, dalam kita mengadakan ibadah keluarga kita kepada Tuhan, saya percaya kita mempunyai satu semangat yang luar biasa. Yang pertama, di dalam kita mengadakan ibadah keluarga kita, ibadah itu harus berdasarkan kesadaran takut akan Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-14 tadi, Yosua berkata, oleh itu kata Yosua, hormatilah Tuhan. Oleh itu, di dalam dia memperingatkan kepada umat-umat yang ada di dalam dia berbicara atau menyampaikan pidatonya, menyatakan inilah pekerjaan Tuhan Allah bagi umat-umat kita, nenek moyang kita sewaktu mereka di Mesir. 10 tulah yang terjadi dan sebagainya, maka ia memimpin mereka dalam perjalanan mereka di padang gurun sampai kita ada di sini. Kita adalah generasi yang telah menikmati perjanjian Allah untuk menduduki tanah Kanaan itu. Oleh itu katanya, memperingatkan mereka tentang hal itu. Kamu harus katanya takut, hormatilah Tuhan. Jadi di dalam kita mengadakan kebaktian atau
ibadah keluarga kita, dengan menyadari bahwa kita melakukan itu dengan sikap kita takut akan Tuhan, maka kita melakukannya dengan tertib, dengan baik. Pengertian takut akan Tuhan di sini yaitu menghormati Tuhan. Ya, sikap yang menghormati Tuhan akan terlihat di dalam ibadah yang benar atau ibadah kepada Tuhan. Bukan hanya melakukannya sebagai satu kehendak manusia kita, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi waktu kita katakan, saya melakukan ini karena saya menghormati Tuhan, saya takut akan Tuhan, maka saya memuji dan memuliakan Dia. Jadi karena kehormatan kita atau karena kita menghormati Tuhan, artinya menyadari bahwa kita punya satu Tuhan yang sangat besar, yang penuh dengan kasih dan sangat baik. Inilah hal yang membuatkan kita menghormati Tuhan kita. Dengan menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, yang penuh dengan kasih dan sangat baik bagi saya dan Anda. Karena kita menyadari kita memiliki Allah yang sangat besar, maka kita akan beribadah. Maka kita akan mengabdi kepada Dia dengan penuh penghormatan. Maka saat kita duduk bersama dengan ahli keluarga kita, di dalam kita mengadakan persekutuan keluarga atau doa keluarga atau ibadah keluarga itu, biarlah kita menyadari kita melakukan itu. Tanda hormat kita, tanda takut kita kepada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang sangat baik. Maka saya percaya kita akan melakukan ibadah keluarga kita dengan baik. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 tadi seterusnya. Dan mengabdi kepadanya dengan ikhlas. Kalimat ikhlas di sini satu sikap yang tulus dalam beribadah. Adalah sikap yang murni datang kepada Tuhan dengan motivasi hati yang benar untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam kita menyadari ibadah itu adalah ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Dengan kesadaran bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kasih. Maka kita melakukan ibadah kita dengan ikhlas, dengan sesungguh hati kita. Ya. Maka kita akan menyanyi dengan benar, berdoa dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan itu dengan benar. Jadi beribadah dengan kemurnian hati untuk datang kepada Tuhan adalah ibadah yang dilakukan kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia. Bukan dilakukan untuk memenuhi syarat. Tetapi oleh atas kesadaran kita akan Tuhan yang kita sembah itu, maka kita melakukan ibadah kita dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas itu, yaitu beribadah dengan kerelaan hati dan bukan karena paksaan. Maka itulah Yosua berkata kepada umat Israel, hormatilah Tuhan dan abdikanlah kepadanya dengan ikhlas. Saat kita melakukan ibadah kita dengan hati yang ikhlas, maka kita sendiri akan mengalami berkat Tuhan itu. Kita mengalami kebaikan Tuhan, besarnya kasih Tuhan itu, keajaiban Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka itu saat kita beribadah, menyembah Tuhan dengan benar itu, maka kita akan merasa dan menikmati kebaikan Tuhan itu karena kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang benar. Itu yang kedua.
Yang ketiga, dikatakan seterusnya di dalam ayat ini, dengan ikhlas dan setia. Ibadah keluarga yang harus kita lakukan kepada Tuhan itu adalah satu ibadah yang dilakukan dengan setia. Ya. Bukan hanya dilakukan sebagai satu perkara yang mengikut musim atau satu masa. Tetapi kesetiaan itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang yang setia mengasihi Tuhan, orang yang setia mengikuti perintah Tuhan, orang yang setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka ia pasti tahu melakukan ibadahnya itu dengan setia. Ya. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang di luar sana. Tiba masanya untuk mengadakan ibadah itu, dia akan terus melakukannya. Karena dia tahu itu adalah sesuatu yang membawa berkat, yang indah baginya dan seharusnya dilakukan dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah dikatakan oleh Yosua bagi umat-umat Israel pada waktu itu. Ya, Tuhan sangat menginginkan kesetiaan itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Termasuk di dalamnya adalah kesetiaan dalam hal beribadah kepada Tuhan. Di dalam hal kita mengabdi kepada Tuhan. Di dalam keadaan yang ada pada saat ini, ada saja perkara-perkara yang boleh mengalihkan pandangan pikiran kita daripada ibadah kita pada Tuhan, daripada mengabdi kepada Tuhan. Karena mungkin tekanan, masalah, pergumulan hidup dan sebagainya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biarlah kita melakukan ibadah kita bersama keluarga kita dengan setia. Dan yang keempat dan terakhir, daripada ayat yang ke-15 tadi, di dalam Yosua memberikan pilihan bagi umat Israel. Di dalam bahagian 15 ini, ayat 15 ini, ibadah yang dilaksanakan adalah dengan peranan seorang orang tua, suami atau ayah sebagai kepala keluarga itu. Di mana di dalam ayat yang telah kita baca tadi, Yosua merupakan contoh bagaimana dia mengambil peranan sebagai seorang lelaki dan juga sebagai suami dan sebagai ayah atau bapa, di mana dia memberikan perintah dan penegasan bagaimana dia membawa keluarganya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Sehingga di dalam ungkapan katanya di dalam ayat yang ke-15 akhir tadi, tetapi bagi kami, aku dan keluargaku, kami hendak mengabdi kepada Tuhan. Dan inilah kerinduan kita pada saat ini. Agar setiap ketua atau pemimpin di dalam rumah tangga itu membuatkan satu keputusan, membawa keluarga kita bersama-sama, berdoa, memuji Tuhan bersama, membaca firman Tuhan bersama. Karena itulah kesempatan yang sangat baik. Di dalam saya merenung kembali kejadian wabah COVID-19 ini, ianya pasti membawa satu yang sangat baik bagi kita. Dan satu daripadanya adalah membawa kita keluarga berkumpul bersama, berdoa bersama, melihat dan mendengar laporan-laporan keluarga-keluarga gereja pada saat ini. Yang pertama, orang yang tidak datang ke gereja, ahli keluarga yang susah dibawa untuk beribadah di dalam gereja. Waktu mereka mengadakan kebaktian keluarga itu, bapak itu atau ketua rumah tangga itu katakan, besok hari Ahad kita mengadakan kebaktian di rumah kita. Anak-anaknya yang jarang ke gereja itu dapat duduk bersama. Itu yang pertama. Semua ahli keluarga dapat berkumpul. Yang kedua,
Persembahan mereka, gereja dapat bertumbuh. Karena apa? Di dalam kebaktian keluarga itu mereka menjalankan persembahan atau tangguk itu sendiri. Sehingga semua mereka dapat memberi persembahan. Dan yang ketiga itu, iman keluarga itu makin bertumbuh. Dan persekutuan mereka terus kokoh. Yosua membuat keputusan ini, saya percaya, karena dia tahu di dalam keluarga itu setia beribadah kepada Tuhan, maka kehidupan mereka tetap menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai seorang suami dan ayah atau bapak di dalam keluarga ini, kita ditetap oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin, ketua di dalam rumah tangga kita. Biarlah kita bersama-sama membawa ahli keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yosua menyatakan apa yang dia kehendaki itu, maka kita melihat umat Israel membuat keputusan, kami juga sekali-kali akan tidak, kata mereka, meninggalkan Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan-Tuhan lain. Mereka membuatkan keputusan, kami juga menyembah, kami akan beribadah, kami akan berdoa kepada Allah Tuhan kita yang telah membawa umat kita, datuk nenek kita keluar dari tanah Mesir itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah hal yang sangat indah. Di dalam kita merenungkan keempat hal ini, kita harus menjadi satu keluarga yang mengadakan ibadah kita kepada Tuhan. Jikalau kita merasa sulit dan susah, biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kita untuk membawa keluarga kita berdoa bersama-sama. Marilah kita bersama-sama menyadari bahwa ibadah kita itu kepada Tuhan adalah ibadah yang harus kita lakukan dengan takut kepada Tuhan. Dengan hati yang ikhlas, dengan kesetiaan, serta membuatkan satu keputusan. Biarlah keluarga kita terus beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dengan kita melakukan ini, saya percaya keluarga kita akan terus dibangunkan. Keluarga kita terus dipersatukan di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Di sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada malam hari ini, pada pagi hari. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur. Ternyata Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Di mana Engkau terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu dengan memperingatkan kami agar kami senantiasa beribadah kepada Engkau. Beribadah bersama dengan keluarga kami di dalam saat atau masa yang ada ini. Mampukanlah setiap ketua rumah tangga membawa umat-umat atau keluarga-keluarganya, ahli keluarganya untuk beribadah. Karena di dalam kami melakukannya, kami sendiri mengalami berkat Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa menempatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Engkau terus melindungi mereka. Engkau bungkusi mereka di dalam kuasa dan darah-Mu. Agar mereka dijauhkan daripada segala tentangan, rintangan dan serangan iblis. Bahkan kuasa, bahkan virus penyakit COVID-19 ini tidak akan menyentuh tubuh mereka. Tuhan Yesus, hamba berdoa, Engkau berkati setiap jemaat-Mu di dalam keperluan harian mereka.
apapun usaha mereka, apapun pekerjaan mereka, apapun penjagaan mereka, kebun ladang mereka Tuhan, Engkau berkati mereka. Agar di dalam mereka menikmati berkat itu, mereka terus memulia dan mengagungkan nama-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang telah mempersembahkan persembahan mereka kepadamu di dalam minggu yang telah lalu ini. Dan cara apapun mereka memberikannya Tuhan, Engkau akan berkati mereka. Sama ada ya persembahan persepuluhan mereka, persembahan khusus dan pengucapan syukur mereka, Engkau berkati mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka, yang punya beban masalah pergumulan hidup, Engkaulah jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami bersatu di dalam doa kami, menyerahkan keadaan yang ada pada saat ini, khususnya penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Jika kehendak-Mu ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu dinyatakan agar kuasa penyakit ini, virus kuman-kuman penyakit ini dilenyapkan daripada permukaan bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Kami ingin memaklumkan bahwa pejabat gereja dibuka dari setiap hari Selasa ke Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan.